Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Walaupun tidak bisa bertatap muka, ibu berharap kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Untuk presensinya, ibu sudah kirimkan link di grup kelas. Jangan lupa kalian isi ya. Pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Sebelumnya, ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah pernah membaca koran atau majalah? Mengapa ibu menanyakan ini? Karena teks eksposisi biasanya terdapat di dalam koran maupun majalah. Kalau kalian sudah pernah membaca koran, pasti kalian sudah pernah melihat bentuk dari teks eksposisi. Nah, di dalam koran, teks eksposisi ini terdapat pada bagian tajuk rencana maupun opini. Sebelum menjelaskan materi, terlebih dahulu ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian teks eksposisi. Yang kedua, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks eksposisi. Yang ketiga, diharapkan peserta didik mampu memahami pola-pola pengembangan teks eksposisi. Jika kalian bertanya, apa sih manfaat mempelajari teks eksposisi? Ibu akan menjawabnya. Setelah mempelajari teks eksposisi, kalian akan mampu membedakan teks eksposisi dengan teks yang lain. Karena teks eksposisi ini memiliki struktur yang berbeda dengan teks yang lainnya. Selanjutnya, kalian dapat memahami suatu informasi dengan jelas. Yang terakhir, tentu saja kalian bisa membuat teks eksposisi. Langsung saja, ibu akan menjelaskan materi pembelajaran hari ini. Yang pertama, pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi yang berupa gagasan atau pendapat dan fakta yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang ditulis secara singkat, padat, dan akurat. Bu, apa sih akurat itu? Nah, yang dimaksud akurat yaitu sebuah informasi yang benar sesuai bukti fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, unsur-unsur teks eksposisi. Yang pertama, gagasan. Gagasan disebut juga pendapat atau ide. Isinya berupa pernyataan yang mungkin saja berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contoh kalimatnya seperti ini. Pencemaran air yang terjadi di Indonesia cukup mengkhawatirkan, khususnya air di daerah sungai. Hal ini terjadi karena adanya aktivitas manusia yang membuang sampah sembarangan. Nah, contoh kalimat ini menyatakan penilaian atau komentar yang terdapat di dalam teks eksposisi. Yang kedua, fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Contoh kalimatnya seperti ini. Hampir 63% mutu air sungai di 33 provinsi di Indonesia dalam status tercemar berat pada tahun 2015. Kalimat ini merupakan kalimat fakta karena berisi sebuah data yang benar-benar akurat. Yang terakhir, pola-pola pengembangan teks eksposisi. Pola pengembangan teks eksposisi dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, pola umum khusus. Pada pola umum khusus, ide pokok terdapat di awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Yang kedua,
pola khusus umum. Hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Yang ketiga, pola ilustrasi. Sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Ilustrasi ini berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Yang keempat, pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat dapat dilakukan dengan memberikan sebuah perbandingan. Dari materi yang telah Ibu sampaikan, dapat disimpulkan bahwa teks eksposisi merupakan teks yang berisi informasi yang berupa gagasan dan fakta yang paragrafnya dapat dikembangkan melalui 4 pola pengembangan, yaitu pola umum khusus, pola khusus umum, pola ilustrasi, dan pola perbandingan. Nah, untuk pendalaman materi, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Bacalah teks eksposisi halaman 60 di buku paket yang berjudul Hutan Kita Semakin Suram. Tentukanlah unsur-unsur dan pola pengembangannya. Kalian bisa mencari mana kalimat yang merupakan gagasan dan mana kalimat yang merupakan fakta, serta tentukan teks itu menggunakan pola pengembangan apa. Seperti itu ya. Jika masih ada hal yang ingin ditanyakan, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar channel ini maupun di grup kelas. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.